Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zulaika Afif dari kelas SD 18D. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah model pembelajaran matematika. Yang pertama, apa sih persamaan antara contextual teaching and learning dengan realistic mathematics education? Oke, jawabannya itu pada pendekatan realistik dan pendekatan kontekstual ini tidak dapat perbedaan pengaruh dan tidak terdapat perbedaan peningkatan terhadap pemahaman matematis siswa pada materi kesebangunan. Hal ini disebabkan karena pendekatan realistik ini dan pendekatan kontekstual punya keunggulannya masing-masing dan sama baiknya dalam meningkatkan pemahaman matematis. Di samping itu, terdapat perbedaan pengaruh pendekatan realistik terhadap capaian setiap indikator pemahaman matematis siswa pada materi kebangunan. Dan yang kedua, matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik. Jelaskan dengan memberi contoh pada tiap bagian atau struktur tersebut. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu yang pertama ya, struktur matematik ini sebagai ilmu pengetahuan memiliki struktur pembentukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada unsur yang tidak didefinisikan. Oke, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama itu unsur yang tidak didefinisikan ini merupakan unsur yang kita yakini ada, tetapi tidak bisa kita didefinisikan. Misalnya kayak titik, garis, dan lengkungan. Yang kedua, unsur yang didefinisikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan tersebut lalu terbentuk unsur yang didefinisikan. Itu contohnya kayak sudut, persegi panjang, lengkungan, tutup sederhana, bilangan ganjil, pecahan desimal, segitiga, balok, dan juga lainnya. Yang ketiga itu ada aksioma atau postulat, unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Dan unsur yang didefinisikan tersebut ini kemudian membentuk suatu asumsi yang disebut sebagai aksioma atau postulat. Misalnya kayak sudut siku-siku satu antara satu dengan yang lainnya memiliki ukuran yang sama besar. Sebuah segitiga tumpul hanya memiliki sebuah sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Dan yang keempat, teorema atau dalil dari unsur yang tidak didefinisikan ini dan aksioma kemudian dibentuk suatu teorema atau dalil yang kebenarannya harus itu dibuktikan. Kayak misalnya itu jumlah ketiga sudut sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Dua bilangan ganjil jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan genap. Dan yang soal nomor 3 ya, analisis ciri khas contextual teaching and learning dan realistic mathematics education. Jadi itu ada yang pertama itu kita jelaskan tentang contextual teaching and learning dulu ya. Jadi pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang mengawali kegiatan dengan sajian atau tanya jawab lisan. Itu kayak atau yang disebut ramah terbuka negosiasi. Pertanyaan terkait dengan dunia real itu seputar kehidupan siswa ya, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Nah, prinsip pembelajaran kontekstual ini adalah aktivitas siswa yang melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat aja ya. Jadi dan pengembangan kemampuan sosialisasi juga. Nah, di situ ada 7 indikator pembelajaran kontekstual itu memberikan ciri khas khusus sehingga model ini dapat dibedakan dengan model lainnya.
Nah, yang ketujuh ini, yang pertama ada modeling atau pemutusan perhatian motivasi, penyampaian kompetensi, tujuan, pengarahan, petunjuk, rambu-rambu. Nah, itu contohnya. Dan yang kedua itu ada questioning atau eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, dan generalisasi. Yang ketiga ada learning community. Seluruh siswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual, means on, hands on, mencoba atau mengajarkan. Dan yang keempat ada inquiry. Ini identifikasi, investigasi, hipotesis, konjektur, generalisis, menemukan. Nah, dan yang kelima ada konstruktivism, membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep, aturan, analisis, sintesis. Yang ketujuh ada reflection dan authentic assessment, penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran, penilaian terhadap setiap aktivitas usaha siswa, penilaian portofolio, penilai subjektif objektif, berbagai aspek dengan berbagai cara. Dan di sini untuk realistic mathematic education ya. Jadi dikembangkan oleh Freud di Belanda dengan pola guided reinvention dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui proses of mathematization, yaitu matematika horizontal, kayak ada tools, fakta, konsep, prinsip, terus ada algoritma, ada aturan untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan proses dunia empirik. Dan vertikal reorganisasi matematika melalui proses dalam dunia rasio, pengembangan matematika. Nah, di sini prinsip realistic mathematic education ini adalah aktivitas doing konstruktivis realitas atau kebermaknaan proses aplikasi. Ada pemahaman yaitu menemukan informal dalam konteks melalui refleksi informal ke formal. Terus ada intertwinement, keterkaitan, interkoneksi antar konsep. Dan ada juga interaksi pembelajaran sebagai aktivitas sosial sharing dan bimbingan dari guru dalam penemuan. Udah untuk soal yang keempat, di sini saya kan menampilkan sebuah video menggunakan contextual teaching and learning. Oke, di sini saya akan menggunakan contextual teaching learning dalam materi volume kubus. Jadi di sini saya sudah menggambarkan kubus ya. Di kubus ini ada titik sudut, ada rusuk, dan ada juga sisi persegi. Untuk titik sudutnya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya ini ada 8. Dan rusuk. Nah, rusuk ini yang ada garis ini. Nah, di sini ada rusuk. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya ini ada 12. Dan ada sisi persegi. Sisi persegi ini ada depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Jadi kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3,
3, 4, 5 paling bawah, 6 paling atas. Jadi sisi persegi itu ada 6. Oke, di sini kan saya akan mencari tentang volume kubus. Nah, volume kubus ini ada rumusnya ya. Ini rumusnya. V sama dengan R kali R kali R atau R pangkat 3. Oke, saya akan kasih contohnya. Diketahui Nah, di sini saya akan kasih contoh ya. Diketahui R sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan itu adalah volume. Jadi volumenya itu ada berapa? Oke, di sini jadi udah ada rumusnya ya. V sama dengan R pangkat 3. Kita harus tahu volumenya berapa. V sama dengan R pangkat 3. Rumusnya ya. V sama dengan R kali R kali R atau V sama dengan R pangkat 3. Kita masukkan V sama dengan R pangkat 3. R-nya tadi berapa? 8. Berarti 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3 berapa? 8 kali 8 kali 8. Oke, 8 kali 8 adalah 64. 64 dikali 8. 64 dikali 8 sama dengan 512. Nah, jadi V sama dengan R pangkat 3. R-nya berapa? 8 pangkat 3. 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 64. 64 dikali 8 512. Jadi hasilnya 512 cm kubik. Kubik ya. Kalau sentimeter di atasnya 2 itu disebutnya persegi, dan kalau sentimeter 3 atasnya berarti disebutnya kubik. Jadi hasilnya berapa? 512 cm kubik. Oke, jadi itu cara pencarian yang ditanyakan volumenya ya. Sekarang saya akan mencari R-nya. Diketahui volume sama dengan 27 ya, 27 cm. Oke, jadi di sini saya akan mencari tata letak yang ditanyakan. Kan tadi volume sudah ya, rumusnya adalah V sama dengan R pangkat 3. Di sini saya akan mencari tentang R ya, yang ditanyakan itu R. Contohnya V-nya itu 27 cm kubik. R-nya ditanyakan volume sama dengan R pangkat 3. Volume ini kita ambil dari sini ya, 27. Kita masukkan 27 sama dengan R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 27 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 sama dengan
Akar dari 27 ini berapa? Akar dari 27 ini adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya itu 27. Jadi akar dari 27 itu adalah 3. Jadi V sama dengan 27 cm kubik. R yang ditanyakan R ini sudah diketahui, yaitu 3. Ya kan? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.